Ada nggak alif lam di situ? Tidak ada maha dohir. Ada nggak alif lam di situ? Seperti kitab diawali al-kitab. Az-Zahir. Ada nggak alif lam? Kamu pernah Islam kan? Ayo, ada nggak alif lam di situ? Ada alif Ayo lam. udah. Berarti sang maha. Sang maha zahir. Sang maha zahir. Nah. Sang. Ada nggak alif lam? Kutain dulu. Lam alif ada. Ya udah, berarti sang yang maha zahir. Jangan Tidak, samakan dengan kamu mengertikannya salah, itu yang menyesatkan. Nggak boleh, Loh, nih kok banyak yang bisa? nonton loh. Alif lam itu merujuk kepada sang maha zahir, artinya yang maha zahir. Aduh, katanya pernah Islam. Gimana? Pantasan aja murtad. Ternyata nggak ngerti. Gak gini ya, saya bilang kamu itu karena kamu di bawah umur saya. Jadi gini. Iya, tapi coba. Jadi Coba alif kutain lam dulu. itu tidak mengatakan kemahaan, bukan. Kata siapa? Kata siapa? Lah, Tunggu ini dulu. Saya mau uji terjemahannya dulu. loh. Tunggu. Aku mau uji dulu. Ini Aku mau uji. terjemahannya. Ente paham nggak? Aku tanya dulu. Tunggu. Ketika kita berbicara alif lam yang ada di sana, dikatakan bahwasanya waz-zahir. Di situ ada alif lam kan? Bila mana lam sukun bertemu dengan huruf za, cara bacanya gimana? Ayo, supaya kau paham. Enggak ada lam terjemah. di wadzohiru tidak ada alif lam, ada juga lam saja. Kata siapa? Lihat Ini loh, makanya ini. jangan. Oh, ini. Nah, oke. Saya lihat ini. Mana? Nih, kutunjukkan. Aduh, inilah sebabnya kau murtad. Nah ini kau murtad. mana tuh? No, wadzohir tuh. Tunggu. Saya Mana alif tunjukkan. lam tuh ada Tunggu, juga. saya tunjukkan. Kalau al awalu itu ada lam alif. Tapi Nah, kalau makanya kau belajar. Wadohiru wau Nih, lam dohir. Saya tunjukkan kamu ini sok tak setahu nak Paham ngerti saya, Al-Quran ternyata. wadohiru, Pantasan murtad ini orang ternyata Al-Quran buta sama sekali. Nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Iya, wau alif lam do. Wau alif lam. Waldo. Itu. Waldo. Itu. Wazza. Karena lam di situ nggak dibaca karena dia bertemu dengan tasdid. Iya, tasdid nggak dipakai itu. Beda dengan zahir. Kalau zahir itu nyata. Zahir itu artinya nampak. Tapi diawali dengan alif lam, maka dia yang maha zahir, maha nyata. Iya. Ya itu makanya saya pertanyakan nampak itu. Parah. Parah, ternyata kau ini pantasan aja kau ini murtad. Ternyata ilmumu kayak ilmunya Edis ternyata memang. La haula wala quwata illa billah. Paham saja dia. Kembali ke yang tadi. Apa upah menyembah Yesus? Dalilnya? Silakan. Dalil. Jangan kau tunjukkan. Upah mengikut Yesus adalah surga. Bukan mengikut, Iya. Upah menyembah Yesus adalah surga. Siapa menyembah dia akan diberikan upah. Dalil. Nah, udah pusing lah baca-baca, buka-buka kitab. Dalil. Bung, mumpung masih ada kesempatan, kembalilah kepada jalan yang benar. Tunggu. Kembali kepada jalan yang benar. Silakan. Mumpung masih ada kesempatan, kembalilah jalan yang benar. Nggak mau Yesus saya nanyain jalan yang lurus. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Coba Anda baca KPR 236. Makanya kalau orang baik kayak kamu itu nggak perlu ngikut Yesus. Silakan cari jalan keselamatan sendiri. Benar. Dia akui ternyata Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Iya. Allahu Akbar. Kalau Yesus Karena Tuhan untuk orang dokter jahat, tidak membutuhkan orang sehat. Yang dokter butuhkan adalah orang sakit. Dengar. Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat, sedangkan Tuhan untuk orang benar adalah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Nah, sekarang Anda mengatakan dokter tidak membutuhkan orang sakit.
sehat, tapi membutuhkan orang sakit. Oke, sekarang Yesus sebagai dokter, orang sakit ketika Yesus sembuhkan, setelah sembuh menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Contoh Markus 5. Markus 5 Anda baca data nomor 1 sampai data nomor 20, ada orang gila menyembah Yesus di situ. Ketika orang gila ini sembuh, tidak menyembah Yesus lagi. Ayo. Ya udah biarin, nggak apa-apa. Berarti begini, berdasarkan Markus 5 ada kesempatan. Dengar dulu. Sabar. Berarti Markus 5 adalah bukti bahwa orang yang menyembah Yesus adalah orang gila menurut Markus 5. Kenapa? Setelah orang gila ini sembuh dari gilanya, tidak lagi menyembah Yesus. Berarti saudara yang tadinya waras, begitu murtad menyembah Yesus, Anda masuk dalam lingkaran orang gila. Ayolah, pakai akal sehat. Pakai akal. Ayo, pakai akal sehat. Sisa hidup tinggal berapa hari lagi? Kembalilah kepada jalan yang benar. Nah, menyembah Yesus apa upahnya? Langsung kau buka di sini. Anda sebagai seorang murtad, langsung jelaskan. Seperti kami menjelaskan upah menyembah Allah. Langsung surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jaminan surga jelas. nah. Kad aflahal mu'minun. Dengar. Kad aflahal mu'minun walladzina hum lisholati fa'ilun. Jelas sekali dalam Al-Quran. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Apa jaminan orang-orang yang mendirikan sholat? Kata Al-Quran jelas, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mendirikan sholat, dia mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang ibadah minggu menyembah Yesus, apa jaminannya? Neraka. Dalilnya mana? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 32 nomor 33. Jaminan neraka bagi yang menyembah Yesus. Halilintar. Jelas, tegas. Oke. Ayo. Al-Hijr surat 15 Al-Hijr ayat 6. Hei orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Itu ucapan orang kafir, tuyul. Sedangkan Markus 3 nomor 21 itu bukan ucapan orang kafir yang menganggap Yesus Al-Quran gila. bukan firman Allah ya. Dengar dulu, dengar. Ini saya simpulkan. Itu dengar, saudara, dengarkan saya, gantian kita ngomong. Kau membawa Al-Hijr ayat 9, ayat 6. Kamu jelas mengatakan dia gila. Baca nomor 9-nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila, Allah menimpali, tidak. Al-Quran itu aku yang mewahyukan, bukan karangan Nabi Muhammad. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Sedangkan di dalam Markus 3 nomor 21 jelas yang gila di sana Yesus, dan yang menuduh Yesus gila adalah keluarganya, bukan musuhnya. Baca dalilnya itu. Bang Arif naik, Bang Arif. Bang Arif naik, Bang. Saya mau ibadah. Begitu saudara. Jaminan di surga sangat jelas. Udah saya turun ya. Ayo, kapan mau syahadat lagi? Ayo. Semoga beliau mendapat hidayah kembali. Karena memang kemarin itu ada informasi ketika saya di Jakarta, beliau sudah ragu kembali dengan Tuhannya dan ingin kembali kepada Islam. Kita doakan beliau dapat hidayah. Amin. Makasih Bang Arif. Naik dulu Bang Arif. Aku ibadah dulu Bang. Jadi jemaat, teman-teman sekalian, jelas bagi kita jaminan surga di Islam itu enggak ada keraguan. Jaminan surga ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus firdaus bukan finnar tapi firdaus
hum fiha khalidun. Indah kali di Islam ini kan. Al-Quran menjelaskan itu sangat jelas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم fiha khalidun. Subhanallah. Jaminan surga nyata di Islam. Upah menyembah kepada Allah. Qad aflahal mu'minun. Jelas. Sedangkan yang menyembah Yesus, jaminan nerakanya tertulis dengan sangat terang di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Matius 23 nomor 15, nomor 22, 23 sampai 39, 32, 33 sampai 39. Jaminan nerakanya tidak diragukan di sana. Sekian untuk sementara, saya ibadah dulu. Adinda Diansa monitor. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah ada jaminan surga, kita pewaris surga, maka surga yang kita diwariskan kepada kita ini harus kita jaga dengan baik warisan itu tersebut. Maka saya ingin bersihkan Jannah Firdaus yang adalah warisan buat kita umat Islam. Ibadah sejenak teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini kita kumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap, Gerinda. Siap, Bangko. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku semuanya yang ada di bawah. Ya, Bang Brahma Kumbara, monitor Bang. Iya. Kristen atau Islam, Bang? Sehat aja semua. Islam Muslim, Mas. Oh, Islam. Oke, Muslim. makasih ya. Iya, iya. Oke. Baik, teman-teman Kristen silakan naik. Tadi ada Ustadz Arif dipanggilnya. Ustadz Arif monitor, Ustadz. Naik aja Ustadz. Ustadz Arif. Terima kasih yang udah ngasih gift dan tap-tap layar. Minta tolong tap-tap layar komalnya Gurunda Zuma supaya bisa jadi kuat begitu kan teman-teman kan. Oke. Ustadz Arif sampai udah naik belum Ustadz Arif? Naik aja Ustadz. Nah ini aku naikkan Ustadz Arif ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau saya di bagian ngelola Komal Gurunda aja. Gitu. Gimana Ustadz? Teman. Kalau saya itu bagian ngelola Komalnya Gurunda. Siap Ustadz Arif. Siap Ya. Ustadz. Silakan Ustadz. Mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik. Penonton. Jadi teman-teman penonton yang masih 5K ke atas ini yang belum memposting ulang silahkan diposting ulang. Kemudian kalau ada silakan love orange-nya jangan lupa love orange-nya jangan lupa ditambahi dengan go populer teman-teman. Yuk semangat jadikan Komal Gurunda ini sebagai populer nomor 3 kayak yang semalam tadi malam keren. Ini masih ke populer nomor 7 se-Indonesia. Teman-teman, ayo yang belum love orange silakan love orange.
di situ ada Go Popular itu, kemudian yang belum posting ulang silahkan posting ulang. Ada juga di atas WL itu di ini kan fans supernya Bang Zuma. Alhamdulillah saya kemarin sempat sondeng-sondeng juga di sini Bang Ardi. Ternyata sudah ada 8 pelanggan Ya. yang berlangganan terhadap Komalnya Gurunda. Yang berlangganan tujuannya apa? Ketika Anda masuk ke Komal ini langsung terbang. Akunnya terbang dengan warna kuning keemasan. Ya, walaupun Bang Zuma tidak menyematkan di atas, Oh, tidak gitu. disematkan. Maka kemudian itu diklik yang ada fans supernya itu yang warna kuning, itu disematkan. Itu tujuannya, kegunaannya akun Anda itu akan terbang. Dan dilihat oleh Bang Zuma, oh ini pelanggan saya, ini pelanggan saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 8 pelanggan yang berlangganan kepada Bang Zuma setiap bulan. Itu Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi. Masya Allah. Oh begitu. Iya ya, aku baru tahu kalau itu Ustaz Arif. Masya Allah ya, Ustaz Iya. Arif ini paham juga ya soal begitu. Iya, siap. Silakan teman-teman semuanya yang ada di bawah, teman-teman Kristen mungkin. Ini temanya apa upah menyembah Yesus? Ya, saya tadi ya menarik. Yang minta naik, silakan misal naik ke sini ya, naik ke atas minta permintaannya. Kalaupun ada Jackson di bawah, nggak apa-apa, Jackson naik aja di sini. Ya, itu. Ya, Oh, saya tunggu Jackson Jackson di yang- sini. Jackson yang sering buka Komal itu ya? Iya, yang ketika dia mengatakan begini, Jackson mengatakan ke saya begini, Ustaz Arif. Flavius Josephus menuliskan kitab bukunya Antiquities of the Jews, menuliskan dalam bahasa Ibrani. Tertawa terbahak-bahak saya. Tertawa. Begitu saya bongkar, Ustaz Arif, saya tunjukkan, oke, jadi bahasa Ibrani ya. Bukan bahasa Yunani, sepakat dulu kita. Langsung diturunkan saya, Ustaz. Iya, tadi saya sempat nyimak juga Bang Ardi di bawah. Komentarnya di bawah itu kan si Ardiansyah sok-sok original tag apa sok-sok apa maunya Iya. itu mau di Komal Billy Yahudi, benar kan? Sampai gitu ya? Kesepakatannya Iya, ya? betul. Betul, Ya, betul. saya juga nyimak di bawah tapi sampean nggak ada. Cuman dia framing terus. Kalau di Komal Yahudi netral katanya, padahal dia punya otoritas untuk mute orang katanya kan, gitu. Oh enggak, kalau di Bang Billy Yahudi misal, terus kita berdiskusi berdua, ya yang jelas saya nggak mau dijadikan moderator dan jangan dijadikan semua moderator, cabut semua moderator, jangan ada yang moderator kecuali Bang Billy sendiri. Lah kan enak kan? Ya kan? Betul. Pakai timer. Mau pakai timer silahkan. Mau nggak pakai timer oke. Yang penting pertanyaannya dijawab. Kurang netral gimana Ustaz Arif? Coba. Kalau di Komalnya Bang Billy ya netral lah. Komal netral Iya. di sana. Nah itulah. Dia Silakan bukan mungkin. Islam, dia bukan Kristen. Iya Kan? betul. Betul. Jadi teman-teman yang memang sakit hati dengan Bang Ardi, saya minta maaf ya kalau mungkin menurut teman-teman Kristen itu saya bongkar-bongkarnya terlalu kenceng gitu ya Ustadz Arif ya, mungkin ya bongkar-bongkar saya terlalu kenceng, saya minta maaf sekali lagi. Tapi yang lebih bagus adalah teman-teman Kristen menghadapi saya dengan keilmuan, bukan dengan framing. Kalau cuman framing begitu doang anak kecil juga bisa ya Ustadz Arif. Betul. Sebentar Bang Ardi. Selamat Silakan. buat Bang Mawardi Ashar yang sudah berlangganan kepada Gurunda. Ini akunnya barusan kelihatan kan di atas terbang. Coba keluar Iya, lagi, iya. masuk lagi, pasti terbang. Oh, Akunnya warna gitu. kuning keemasan. Itu bertanda bahwa Anda adalah orang yang spesial bagi Gurunda. Tetapi bukan yang lain, bukan tidak spesial. Bahkan semuanya sama ketika mendukung dengan cara tap-tap layar, kemudian gitu. posting ulang gitu kan. Kemudian di-share. Itu juga Anda jari jemari Anda insya Allah. Nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa Anda mendukung Komal dakwah ini untuk kemudian menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan membantah subhat-subhat yang selalu digembar-gemborkan oleh
kaum kafir laknatullah yang kemudian menghujat agama kita, menista Al-Quran, kemudian merendahkan posisinya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kebenaran, mengajarkan Al-Quran, tetapi dicomot-comot istilah-istilah dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammadnya direndahkan. Itu gimana, Bang Ardiansyah? Sakit enggak? Kita sakit sebagai umat Islam. Makanya Bang Zuma hadir di sini bersama jajaran Apologet Islam Indonesia untuk membentengi umat dari kemurtatan dan kemudian membantah subhat-subhat yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah alaih. Ya, silakan Bang Ardi. Siap. Terima kasih. Papa Muda, halo. Kristen Islam. Papa Muda. Halo Papa Muda. Papa Muda 82. Silakan. Oke, nggak monitor ya Papa Muda ya. Diganti aja yang lain. Sekali lagi saya minta maaf bagi teman-teman Kristen yang memang menilai saya itu kadang Ardiansyah ini terlalu pintar untuk membongkar kitab-kitab kami. Saya minta maaf sekali lagi. Mohon maaf. Mungkin ini ya Ustadz Arif, mungkin hanya saya yang bisa baca manuskrip sehingga saya bisa bongkar-bongkar begitu Ustadz Arif ya. Karena dari kalangan kekristenan kan nggak ada yang bisa Ustadz Arif. Betul nggak Ustadz Arif? Saya minta maaf ya. Begitu ya teman-teman. Saya minta maaf. Jarang teman-teman Kristen itu yang menguasai Bibelnya sendiri, original text-nya sendiri, ya kan Bang Ardi kan? Malah lebih banyak teman-teman debater Islam yang menguasainya, bahasa Ibrani, ya kan? Iya betul. Banyak dari Islam malahan ketika ditanya tentang apa arti teos, pulang-pelongo, Tuhan malah dituhankan kan gitu kan Bang Ardi? Betul. Nah, kita naikkan lagi, ini ada Bapak Rudi. Halo Bapak Rudi Rumbiak. Kristen atau Islam, Pak? Umat pilihan Tuhan lah, Kristen. Baik, silakan open cam Bapak, silakan. Nah, open cam kah diskusi nih? Ya, kalau di sini diwajibkan untuk berdiskusi secara open kamera menunjukkan wajah. Kalau tidak, dipersilakan turun. Ketika semua open cam. Ya, turun Pak. Selesai. Yang lain aja, yang saya orangnya nggak pakai cang cing cong, ya berani naik open cam, nggak berani turun. Simple. Ustadz Arif saya pakai ini nih. Ustadz Arif dengerin nggak saya pakai apa ini? Odeng lah. Tapi ada dua jenis kalau Bang Ardi. Odeng itu ada odeng biasa dan ada odeng ini apa ya, yang kayak di atasnya itu juga tertutup. Odeng bangsawan. Iya betul. Udeng Madura betul. Tahu aja ya. Karena besok ada acara Hari Kartini Ustadz Arif, sehingga saya harus menggunakan baju adat. Kebetulan saya juga, bapak saya asli Madura, ibu saya asli Jawa, jadi ya campuran begitu kan. Itu. Silakan bagi teman-teman Kristen yang sekiranya berani berdiskusi dengan bagus. Bahkan saya di sini menggunakan bahasa-bahasa yang saya pilih ya, supaya tidak menyakiti teman-teman Kristen kan begitu kan. Silakan. Madura Dimah, Madura Rasbaja. Jangan, itu Rosbaja itu Bangkalan gitu. Bangkalan teman-teman. Rosbaja itu Bangkalan. Bangkalan. Oh, bukan Pulau Kangean. Jauh banget Pulau Kangean, Ustaz. Pulau Kangean jauh banget nih. Kalau Pulau Kangean itu Kangean bukan Kangean, tapi Kangean. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Gimana, Bu? Kristen atau Islam? Bu. Oke. Kita sambil menunggu Gurunda ya Ustadz Arif. Nanti kalau Gurunda sudah masuk, insya Allah saya juga izin turun kan begitu kan. Tapi di sini berhubung tadi Ustadz Arif disuruh naik, kayaknya
mungkin ada kegiatan tadi nggak naik-naik, ya udah saya minta naik dulu. Itu. Saya nunggu absen pulang, Bang Ardi. Oh belum belum absen pulang ya ya Belum. ya ya. Biasa Iya. tempat kuli saya kan memang Iya. ketat gitu. Saya Tapi kan ya kuli. Ya. nggak bisa lewat HP ya Ustadz Arif ya, harus datang ya. Bisa harus di titik lokasi. Oh gitu. Kalau pakai HP ya pakai fake GPS lah, tapi nggak boleh itu kan. Iya iya iya. Oke lah, silakan teman-teman Kristen di bawah yang ingin yang ingin berdiskusi apa upah menyembah Yesus. Ini menarik, ini sangat-sangat menarik. Kemudian di dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dibacakan ayatnya ya, kalau nggak salah tadi surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ya, dibacakan oleh Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Jelas-jelas orang Islam yang beriman kepada Allah gitu kan. Alladihum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladina hum anil lagwi muqridun, orang-orang yang meninggalkan atau perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Kemudian walladina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian walladina hum lifurujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian dikatakan langsung di poinnya lah, ini poinnya adalah ini. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Alladzina yarisunal firdausa. Sorry. Ya, alladzina yarisunal firdausa, yaitu orang-orang yang akan mewarisi firdaus, surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi orang-orang Islam kita ya, Ustadz Arif, ini sudah diberikan jaminan untuk mewarisi surga firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ada dalilnya, jelas terang benderang. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Apakah betul di dalam kekristenan itu ketika mereka menyembah Yesus, orang-orang Kristen yang saya maksud, apakah orang-orang Kristen ketika menyembah Yesus, kemudian Yesus mengatakan bahwasanya ada jaminan bagi orang Kristen, saya garis bawahi, bagi orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang Kristen yang saya bahas, bagi orang Kristen, di mana tertulis Yesus memberikan upah berupa jaminan kerajaan sorga. Nah itu tema kita itu ya teman-teman ya. Insya Allah tadi saya juga sedikit nyimak Ustadz Arif dari bawah, tapi ya kalau teman-teman membandingkan ilmu saya dengan Bang Zuma, jangan dibandingkan, nggak nutut saya. Jadi minimal saya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh gurunda kita, Gurunda Zuma, dan juga dari teman-teman Kristen yang di bawah, misal mampu berdiskusi dengan saya, ya silahkan, itu ya, silahkan, nggak apa-apa. Yang berani aja ya, yang mau open cam, yang nggak mau open cam, tap layar di bawah, share room ini, jadikan sampai populer nomor 3 ya. Tadi semalam sampai nomor 3 Ustaz Arif ya. Sampai nomor 3. Alhamdulillah. Oh, begitu. Berkat teman-teman partisipasinya. Terima kasih dukungannya teman-teman ya. Masya Allah. Sampai nomor 3. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, apa ada di sini ya. Saya sempat screenshot semalam Bang Ardi. Iya, siap. Aduh. Ada di bawah kok banyak sekali penghujat. Kenapa ya ini Ustaz Arif ya? Di bawah. Halo Gumasa. Halo. Ya. Open cam dulu. Open cam dulu. Iya, open cam dulu. Oh, Masya Allah, iya ya.
Allahu Akbar, Masya Allah. Itu koin ya 252 itu ya? Ini populer se-Indonesia. Wah, Komalnya Koin Gurunda. ya itu ya? Malam Itu koin ya? 1, 2, 3, nomor 3, iya. Masya Allah, luar biasa. Terpopuler. Masya Allah, siap-siap. Ya silakan Gumasa, apa upah menyembah Yesus? Saya minta tolong dijawab menggunakan data. Jadi belajarlah dari kesalahan Gumasa, belajarlah dari kesalahan Gumasa. Kenapa? Karena kalau Bang Gumasa masih tetap seperti biasanya, kerajaan apa namanya, pejabat surga dan sebagainya, saya pastikan saya akan umumkan di semua Kamal Muslim untuk melarang atau memblokir Gumasa sampai kiamat. Iya, Saya pastikan itu. nggak apa-apa. Karena Yakin bukan nggak cuma apa-apa? kau yang sedang memblokir saya. Yakin nggak Dengarkan apa-apa? Yakin ya? Ya Dengarkan. sudah, saya blokir. Ya sudah, saya blokir kalau begitu. Dadah. Simple. Ya sudah. Itu ya. Dibesarkan aja Ustaz Arif. Dibesarkan sebelah sini Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Biar teman-teman apa namanya, pada melihat bahwasanya Komal guru kita alhamdulillah semalam sudah sampai di angka itu, angka nggak sih, apa yang namanya itu, peringkat ya, Peringkat. ya peringkat. Dibesarkan aja Ustaz Arif, sebentar saya besarkan ya. Ini gini aja. Tuh teman-teman ya, Komal guru kita sudah sampai peringkat 3 semalam begitu ya. Ini ada Rizky Depok. Rizky Depok kalau berani naik aja Rizky, Bang Rizky. Kalau nggak berani saya blokir juga, dadah. Ya, karena memang banyak sekali kepanasan ya. Kenapa ya? Saya itu orangnya nggak suka terlalu bertele-tele. Silakan Bang open cam. Baik Bang Ardi, saya open cam. Baik, terima kasih, enak. Ayo kita berdiskusi ya menggunakan data. Baik Bang Ardi ya, gitu enak gitu. Tapi kalau silakan kita berdiskusi dengan bagus. Silakan open cam. Ini mau diskusi ya, udah selesai, turun. Kalau saya begitu. Yang berani aja berdiskusi, naik ke atas supaya kita enak berdiskusinya begitu ya. Garden. Halo Garden. Major. Apa Major? Kau bawa Oh ini akun, Major. Major, open cam Major. Open cam Major. Siang. Open cam dulu Jor. Open cam dulu, silakan. Ya kan. Mana Jor? Kepadamu Jor. Ya ini aku di sini. Ya udah. Oh. Apa Ngelek. Bang Ardi ngelek Bang Ardi. Bang Ardi ngelek. Gak usah on cam lah. Kayaknya lagi ini ya jaringan kalau mau on cam. Kalau kamu kan enggak Jor, enggak ada masalah Jor. Bang Ardi ngelek Bang Ardi. Oh saya ngelek. Sekarang gimana? Ya kalau sekarang sementara bagus. Sekarang bagaimana? Sekarang sementara bagus. Oke ya, aman ya sekarang ya. Oke baik. Enggak, tadi saya ganti jaringan tadi Ustadz Arif. Mohon maaf ya, ganti jaringan. Barusan ganti ya. Oke. Jadi apa upah menyembah Yesus Major bagi teman-teman Kristen? Apakah teman-teman Kristen ketika menyembah Yesus, teman-teman Kristen itu bisa mendapatkan upah kerajaan sorga? Silakan. Ya. Itu datanya di Yohanes 3:16. Suaramu kecil. Kecil suaramu. Ya. Kecil suaramu. Upah kita meyakini percaya kepada Yesus adalah Kecil upah. suaramu Jor, tumben kecil suaramu Jor. Biasanya bentak-bentak. Kecil suaramu Jor. Padahal gua gak pakai headset loh. Cek, udah. Ya pakai headset dulu silakan. Udah nggak usah. Kecil suaranya. Kecil suaranya. Suaranya kecil. Iya kecil suara Kecil. Jor. Bentar. Aduh. Nggak pakai baju pula. Wah parah. Iya gini Bang Ardi. Setiap teman-teman umumnya Kristen ketika naik Komal Bang Ardi itu nggak pakai baju ya, kenapa ya? Atau memang gara-gara kebanyakan makan babi mungkin ya? Mohon maaf ya. Silakan. Iya. Udah.
Enggak, kecil, masih kecil. Mau kemana lagi? Ini adanya udah. Suaramu jelasnya di sini. Coba tanya Ustadz Arif kalau nggak percaya. Tanya aja Ustadz Arif. Masih kecil Jor, masih kecil Jor. Cek. Masih kecil Jor. Aduh, kau kebanyakan semua makan nih. plastik kan Jor. Masih Udah kecil full semua. Jor. Ini udah full semua, nggak ada lagi. Cek. Ya udahlah, kau agak deket ke anu lah, ke HP lah, agak deket ke HP lah. Iya, aku di sini nih. Aku langsung depan HP nih. Oke, baik. Ayatnya di mana? Saya buka, silakan. Oke, di Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16, silakan dibacakan, lalu saya tanggapi ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengaruniakan, dia ini Elohim sang sumber. Dia mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan. Hidup yang kekal, baik saya tanggapin. Hidup yang kekal itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai junjungan yang diutus. Saya ulangi lagi. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan yang diutus. Coba dibaca. Loh, Tuhan diutus siapa? Tuhan itu apa? Tuhan diutus siapa? Enggak, Tuhan itu apa dulu? Sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja, Oleh manusia. dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Iya, betul. Jadi Ya sesuatu memang itu betul, apa? karena yang saya katakan ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hafal saya. Iya. Jadi yang diutus itu bukan gelar ya, tapi yang diutus pribadi Yang saya tanyakan bukan manusianya. sebagai gelarnya, yang saya tanya itu sosoknya, Jor. Saya Iya, tidak sosoknya bertanya, itu. saya tidak bertanya Tuhan berupa gelar. Yang saya tanyakan Tuhan berupa sosok. Sosok Tuhan. Iya, yang bergelar Tuhan itu adalah pribadi Yesus kemanusiaan Yesus. Ya, sosoknya itu yang saya tanya. Sosoknya. Iya. Nah, jadi mempercayai Yesus sebagai sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai junjungan. Sosok dulu. Coba sebutkan sosok. Sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Iya, Yesus itu yang diutus sebagai firman yang menjadi manusia. Saya yang ulang. bergelar Tuhan. Saya ulang. Berarti Yesus ini sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Tuhan itu bukan sosok, tapi gelar. Astagfirullahaladzim. Saya tahu, Jor. Tuhan itu gelar tahu. Nah. Tapi gelar ini disandangkan kepada sosok kan? Iya, sosoknya itu Nah, manusia. yang saya bahas ini sosoknya, bukan gelar, Sosoknya bukan manusia. yang saya bahas ini Tuhan sebagai sosok, bukan Tuhan sebagai gelar, paham nggak? Iya, sosoknya itu manusia. Ya, Firman yang menjadi ya, benar-benar sosok manusia ini Tuhan bukan? Iya, bergelar Tuhan. Baik. Berarti kita nggak bahas gelar ya, kita bahas sosok ya. Sosok ini Iya, Tuhan. sosoknya, baik. Baik. Jadi Anda mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Iya. Bukan sebagai Tuhan. Ya kan dia bergelar Tuhan, karena dia datang dari sang sumber. Ya. Saya ulang, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya, saya dengan keyakinan saya, kan tadi definisi kata Tuhan, sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh manusia. Berarti yang orang yang meyakini, berarti itu sudah menuhankan. Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Anda percaya Yesus itu, colong dipilih biar cepet. Anda percaya Yesus sebagai sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Sorry, sosok utusan Tuhan. Silakan. Yesus itu kan bukan gelar. Sosok itu apa? Ya Allah ya Rob, Kan Tuhan itu astagfirullahaladzim. gelar bagi sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja manusia. Iya, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, apakah mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan atau mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Sebagai utusan, yang kita Bukan meyakini sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Ya kalau sudah meyakini berarti dituhankan dong. Dan utusan Tuhan sama Tuhan beda nggak?
Ya, Tuhan itu kan gelar, utusan. Loh, saya nggak orang tanya yang bahas gelar lagi. diwakilkan. Saya tidak bahas gelar lagi. Saya bahas sosoknya. Sosok yang Ya, menyandang sosoknya gelar manusia. itu saya nggak dengarkan, Jor. Saya tidak membahas gelar lagi. Udah selesai gelarnya. Saya sedang membahas sosok yang menyandang gelar itu. Misal begini. Pak Prabowo presiden bukan? Ya saya tahu presiden itu gelar tahu. Tapi saya nggak bahas presiden gelar atau enggak. Saya tanya sekarang, Pak Presiden sekarang hidup nggak? hidup makhluk manusia. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Presiden hidup nggak? Hidup Bisa nggak presiden mati? bisa. Nah ya sudah, berarti yang saya bahas bukan gelarnya. Kalau gelar memang nggak bisa mati, paham? Iya, makanya bicarakan tentang Ya yang Yesus saya sebagai bahas makhluk. manusianya. Ya udah, bicarakan. Oke, sekarang saya tanya, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Saya percaya kepada Yesus sebagai bergelar Tuhan. Loh, utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, yang diutus Utusan Tuhan itu, atau Tuhan? Iya, makhluk yang diutus itu yang dari firman-Nya itu yang saya tuhankan. Oh, makhluk itu apa artinya? Makhluk itu yang bernyawa, yang punya akal. Arti makhluk dalam KBBI, coba buka. Makhluk adalah, coba buka. Ya makhluk bernyawa. Buka dulu. KBBI apa? Makhluk itu apa? Silakan. Tapi nanti siap kok ditanya ya, jangan nanti gua habis Santai. Diselesaikan dulu. Sabar. Makhluk itu apa? Bentar. Sesuatu yang ayo. Lama kali, Bah. Tunggu sabarlah kau. Ayo. Sesuatu yang ayo. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan. Silakan. Oke, diciptakan oleh Tuhan, betul? Pertanyaan saya, diciptakan oleh Tuhan itu ciptaan Tuhan kan? Iya. Ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang mana sekarang? Tuhan yang mana? Saya ulang ya, pertanyaan gampang. Ciptaan Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan? Iya, yang Tuhannya siapa? Saya ulang, sekarang? nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ulang ya, tiga kali saya ulang ya. 3 kali nih saya ulang nih. Dengarkan baik-baik ya. Jawab simpel aja. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau ciptaan Tuhan itu apakah dia A Tuhan, B bukan Tuhan? Iya, yang kalau kami menciptakan Allah Bapa. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Sekarang Tuhannya siapa? Saya ulang ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A Tuhan, B bukan Tuhan? Yang diciptakan itu bukan pencipta. Iya, bukan Tuhan berarti. Iya, yang diciptakan itu bukan pencipta. Ya Tuhan atau bukan? Ciptaan Jor. Ya Tuhan atau bukan? Kan definisi kata Tuhan sudah sepakat tadi. Enggak, Tuhan atau bukan? Iya, pertanyaan saya simpel. Ya. Pertanyaan saya simpel. Saya ulang ya. Sebentar, Dav Girl, tunggu dulu. Bang Dav, tunggu dulu ya, bentar ya. Saya ulang ya, pertanyaan simpel. Surga itu Tuhan atau bukan, Jor? Bukan. Neraka Tuhan atau bukan? Bukan. Mobil Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, langit bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, neraka bukan Tuhan, botol minum bukan Tuhan, HP bukan Tuhan, betul? Bukan. Tuhan adalah Tuhan, betul? Gelarnya gelar. Tuhan, enggak, kita nggak bahas gelar. Tuhan adalah Jadi, Tuhan, betul? tadi kamu mau bicara sosok. Enggak, sekarang kita nggak bahas gelar. lagi. Enggak, gelar sudah selesai. Kita udah sepakat itu gelar. Saya tahu. Tapi yang saya bahas bukan itunya. Tuhan adalah Tuhan, betul? Pencipta adalah pencipta, silakan. Ya, Tuhan adalah Tuhan. Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan, betul? Selain Tuhan pasti udah bukan Tuhan. Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Neraka bukan Tuhan, sungai bukan Tuhan, sorga bukan Tuhan, langit, bumi bukan Tuhan, betul? Ya udah, silakan. Oke, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan, silakan. Berarti ciptaan Tuhan bukan Tuhan? Bukan. Berarti makhluk bukan Tuhan? Bukan. Yesus adalah makhluk? Makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Ya. Selesai. Ya, jangan. Selesai, terima kasih, Jor. Jangan lari. Makasih, Jor. Udah selesai. Selesai. Terima kasih, saya nggak mau buang-buang waktu. Ustaz Arif, dia sudah mengakui ya kan? Dia sudah mengakui ternyata Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan bukan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai, Ustaz Arif, betul?
Itulah, bukan Halik, bukan sang Halik, bukan sang pencipta. Iya, selesai. Oke. Iya, oke. Oke, kita sapa ada Bang Dafgel. Silakan Bang Dafgel dibuka mikrofonnya. Selesai ya. Nggak usah lama-lama. Selesai kita. Silakan Bang Dafgel. Kasihan, terlalu cepat tadi abang turunkan si Gordon itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan abangku. Anda mau menanggapi yang ini atau mau meneruskan ciptaan Tuhan atau bukan? Mau meneruskan yang mana? Oke, gini bang. Oke, bolehlah lanjutlah. Boleh lanjut. Lanjut yang ini? Yang mana? Lanjut yang mana maksudnya? Yang tadi dibahas-bahas yang tadi. Oke, baik. Yang dibahas. Oke. Apa definisi makhluk? Silakan. Apa definisi makhluk? Tadi si Gordon teman Anda mengatakan Yesus itu adalah makhluk. Anda sepakat dengan dia? Gini bang. Jadi saya tarik ke belakang dulu bang ya. Allah itu dia maha kuasa bang. Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi Allah bang. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Iya. Jadi dimensi waktu ataupun apapun itu pun tidak bisa membatasi. Tidak bisa Allah membatasi. itu mau menjadi manusia itu bang, itu haknya Allah bang. Itu otoritasnya Allah. Haknya Allah. Karena dialah dari segala-galanya, dia punya kuasa. Jadi kalau abang mau membatasi, berarti abang itu seperti abang mengatakan Allah terbatas. Kalau tidak bisa. Enggak, saya enggak membatasi. Gitu. Saya enggak membatasi. Jadi, berarti suka-suka dia lah bang, dia menjadi manusia. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Berarti berarti Tuhan menjadi manusia ya. Menurut Anda sepakat Tuhan menjadi manusia, betul ya? Iya. Oke, saya izinkan saya menulis, boleh bang? Saya tulis jawaban Anda, boleh? Oke. Boleh, saya tulis jawaban Anda, boleh diperbolehkan? Iya. Oke, baik. Terima kasih bang. Sebentar, saya ambil kertas dulu ya. Teman-teman di bawah siap-siap ya, teman-teman di bawah. Minta tolong teman-teman di bawah siap-siap aja, karena saya akan menuliskan sesuatu ini. Dan sesuatu ini memang sangat-sangatlah berharga gitu ya. Teman-teman di bawah tap-tap layar dulu, saya ambil kertas dulu ya bang ya. Saya ambil kertas dulu sebentar. Oke, baik. Buat teman-teman Kristen yang di bawah, menonton, kencengin tap-tap layarnya, posting ulangnya sampai target 1M itu di ini tinggal 1.000 lagi. Sekarang sudah 900 yuk. Oke, baik. Terima kasih. 1M, yuk. Oke teman-teman siap-siap ya. Teman-teman di bawah siap-siap ya. Oke, baik. Oke, baik. Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, betul? iya. Oke, baik. Saya tulis ya. Sesuai dengan jawaban Anda ya. Tuhan menjadi manusia. Oke, abang ya? Iya. Oke, baik. Kita sepakat dulu, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia lah bang. Oke, kita sepakat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ingat bang, saya di sini hanya menuliskan jawaban abang. Saya tidak akan memasukkan pola pikir saya ke sini ya. Oke ya. Oke, baik. Tuhan menjadi manusia. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Apa definisi manusia secara bahasa Indonesia? Bukan menurut Anda, bukan menurut saya, bukan menurut Kristen, bukan menurut Islam, bukan menurut Buddha, bukan menurut Hindu. Tetapi apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bukan menurut Anda. Tunggu, saya tanya dulu bang lagi. Abang setuju nggak kalau Allah itu tidak terbatas bang? Jadi Allah mau jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Ini perkataan Anda. Ini sabar bang, santai, sabar ya bang. Tolong dijawab pertanyaan saya. Saya sudah mencatat jawaban Anda. Tuhan menjadi manusia. Saya belum menolak, sejauh ini belum menolak ya. Sejauh ini saya tidak menyalahkan abang, enggak kan? Saya sama sekali enggak menyalahkan abang. Oke, minta tolong bang dijawab yang tertib. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Manusia adalah, bukan menurut Anda ya, bukan menurut Anda, bukan menurut saya, bukan menurut Kristen, bukan menurut Islam, bukan menurut Hindu, bukan menurut Buddha, bukan. Tapi menurut kaidah bahasa Indonesia, apa definisi manusia bang? Abang mau menggiring seperti bahasan tadi makhluk. Lo kok menggiring? Abang mau menggiring begitu? Lo kok menggiring? Aja, bang. Tetap bang itu konteksnya dia Allah yang manusia. Bang. Gitu, dijawab bang. Dulu bang, dijawab Kira dulu. Boleh abang menggiring seperti tadi. Ya dijawab dulu. Kata bahwa Allah itu istilahnya
Iya, enggak, kenapa nggak dijawab? Arah abang sudah terbaca. Enggak, di situ, kenapa Bang. nggak dijawab? Abang mau main Kenapa nggak kata-kata mau di situ. jawab? Loh, Intinya enggak gini, cuma simpel, Bang. Intinya cuma simpel. kalau anda meyakini ini Kalau Allah kebenaran, jadi manusia, Bang, kenapa nggak terima saja, Bang, sabar yang ya, tidak bisa sabar, dibatasi, sabar Bang, bahasanya. sabar ya, santai Dia ya. terbatas. Enggak, kenapa Abang anda nggak mau membatasi? jawab? Kenapa nggak mau jawab? Iya, karena arah abang sudah terbaca. Mau Apa terbacanya jadi gimana? Alex, Coba manusia kita makhluk. pelan-pelan, kita jadi, pelan-pelan, sabar Bang, nggak sabar mungkin ya. makhluk itu Abang oleh bisa Tuhan diskusi Bang? seperti itu. Bisa diskusi? Bisa diskusi Bang? Bisa? Bisa diskusi? Dengan bagus saja. Saya minta tolong hormati room ini. Saya minta tolong dengan bagus saja. Saya minta tolong Bang, tolong kasih tahu kami di bawah, mungkin banyak yang belajar juga dari Abang, termasuk saya juga belajar dari Abang. Tolong ajarin kami apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan Bang. Dalam prinsip dari Tuhan, Bang. Silakan Bang. Saya tidak mengatakannya juga, Bang. Orang-orang tahu, Bang, manusia itu apa. Jadi lanjut aja, Bang. Apa manusia? Apa manusia? Ya, manusia ini apa? Manusia ini apa? Enggak, manusia ini apa? Nggak bisa di... Manusia lah. Ya, definisi secara bahasa Indonesia. Manusia. Ya, secara bahasa Indonesia apa manusia? Tidak, manusia bernapas. Cuma itu saya bilang. Nggak ada lain-lain. Kalau saya mendefinisikan Itu menurut Abang atau menurut kaidah? Manusia itu bernapas. Itu menurut Abang atau menurut kaidah bahasa, Bang? Iya, manusia itu memiliki nafas. Cuma itu. Ya, itu menurut Abang. Itu menurut Abang atau menurut kaidah bahasa? Manusia itu hidup. Nah, itu aja. Hidup. Dia hidup. Oke. Itu menurut siapa itu? Itu menurut siapa? Manusia memang mati. Kalau mati bukan manusia Bukan lagi. itu pertanyaan saya. Itu menurut siapa? Manusia kan hidup. Itu aja, Bang. Astagfirullahaladzim. Oke, Bang. Nggak usah Abang, lain. oke, Itu baik. menurut saya. Lanjut, Bang. Jadi kamus besar bahasa Indonesia salah ya? Salah ya? Menurut saya kan abang bilang. Enggak, saya nggak tanya menurut Anda. Saya nggak tanya menurut Anda. Anda kan mengatakan ini bahasa Indonesia, betul? Betul? Anda mengatakan ini bahasa Indonesia. Memang yang saya bilang tadi bukan bahasa Indonesia, dia bernapas. Oke, berarti kesimpulannya bahasa Indonesia ini ada kaidahnya, betul? Betul? Bahasa Indonesia, Bang, banyak mengadopsi bahasa-bahasa yang dari ya, Arab kita cek sana, dulu Bang. manusia ya, kita cek dulu ya Bahasa manusia Indonesia. ya. Kita cek dulu ya, Bang. Manusia. Ini kita klik ya. Ini kita klik, kita cek dulu. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nih, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Betul? Betul? Itu versi KBBI. Loh, memang bahasa itu KBBI, Bang. Iya. KBBI. Iya, memang bahasa itu KBBI. Loh, katanya bahasa Indonesia. Lanjut, bahasa Bang, Indonesia lanjut, ya KBBI lah. Oke, lanjut. Jadi terus kemana ini arahnya? Enggak, Kemana Abang arahnya sepakat gak dengan KBBI? Abang sepakat gak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Itu menurut KBBI. Kalau menurut saya kan, jadi manusia itu bernapas. Berarti Anda buat bahasa sendiri? Kan tetap sama, Bang. Kita bernapas hidup. Berarti Anda buat bahasa sendiri. Tunggu sebentar, Bang. Tidak perlu bahasa dijelaskan juga, Bang. Orang tahu, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Bahasa ini kita abang mau main itu kata-kata. Jadi sabar, tadi Bang, mau sabar ya. makhluk. Jadi makhluk itu bukan Tuhan. Jadi, Sabar, Bang. siapa? Sabar, Bang. Abang bisa diskusi nggak? Baca sekali, Bang. Jangan Ya begitu. sudah, kalau Abang nggak bisa diskusi, turun, Bang. Udah selesai. Ya, berarti Anda kalah lah, Bang. Ya udah, turun, Bang. Nah, selesai. Ya. Padahal dia sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Dia sendiri yang mengatakan Tuhan menjadi manusia. Ayo kita berdiskusi. Ya, ini bahasa mana saya tanya? Bahasa Indonesia. Bagus. Saya suka bahasa Indonesia. Saya ngerti bahasa Indonesia. Oh, itu kan menurut KBBI. Memang. Emangnya bahasa menurut siapa kalau bukan menurut KBBI? Menurut Anda. Loh, kalau menurut Anda, maka setiap orang akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kalau mempunyai persepsi yang berbeda-beda, ya berarti jatuhnya bukan diskusi itu. Anda sedang bikin kamus, saya juga sedang bikin kamus. Jatuhnya. Nah, kalau menolak waras begitu ya silakan aja. Itu urusan Anda, kan begitu kan? Victor, open cam. Apa itu Ardi? Silakan. Apa yang mau kau kick ya? Kenapa? Saya bisa saja memblokir orang. Saya bisa saja memblokir orang ketika orang itu tidak bisa respect terhadap kami yang ada di atas sini. Bisa aja saya blokir orang, sehingga saya juga bisa membuat Bang Victor supaya Bang Victor nggak bisa naik ke Komal Muslim, semua Komal Muslim. Bisa aja saya. Gue buat. Buat? Sekarang Oke. aja buat.
Oke, ini saya buat. Ya. Ini saya buat ini saya buat. Buat. Dadah. Buat. Ini saya buat. Ini. Jangan pernah mencoba saya. Saya mengatakan saya blokir. Kalau diskusi dengan baik, saya nggak akan blokir. Diskusi dengan bagus. Ayo kita diskusi dengan bagus, diskusi dengan bermartabat, begitu kan? Begitu. Ayo kalau mau diskusi. Saya senang orangnya. Selamat sore. Selamat sore. Silakan open cam. Di sini wajib open cam, Bang. Silakan. Kenapa tadi diturunkan belum ngomong? Silakan open cam dulu. Silakan open cam. Saya peringatkan lagi. Silakan open cam. Saya menghargai Anda. Silakan open cam, Bang. Silakan. Anda jangan kekanak-kanakan lah. Turun, Bang. Selesai. Gak ngurus saya. Yang mau diskusi biar orang-orang yang betul-betul memang bisa diskusi aja. Selesai. Begitu. Kita buat orang-orang yang ada di dalam lingkup dunia lintas agama ini, kita buat sebenar-benarnya orang yang betul-betul tidak menghujat. Betul-betul tidak menghujat. Artinya mereka berani open cam, mereka berani menunjukkan wajahnya, mereka meskipun pakai masker nggak ada masalah. Gitu ya. Kau kayak anak kecil aja kau. Kau nggak jelas kau. Siap, Bang, siap. Kau tidak jelas. Siap, Bang. Silakan open cam, Bang. Kau ngomong aja kau. Siap, Bang, siap. Banyak kali ngomong. Siap. Silakan open cam, Bang. Silakan. Banyak kali. Ya, silakan open cam. Gak jelas Ya. kamu. Kebencian kamu. Silakan open cam, Bang. Silakan. Silakan open cam. Silakan, Bang. Diterima itu. Ya, diterima itu. Diklik itu. Ya, diklik. Iya. Ya, diklik. Silakan. Kipas anginnya tolong agak dikesanakan dikit. Ajaran kebencian yang paling banyak. Santai, Bang, santai. Silakan open cam, Bang. Silakan. Banyak Silakan kali open cam. kamu. Iya, kita berdiskusi aja dengan bagus. Silakan, ayo. Silakan. Apa aja. Ya, Anda mau diskusi nggak? Ya udah, turun, Bang. Gimana Ustaz Arif? Kok kayak gini semua yang naik? Jangan. Ini Jor lagi banyak lagi apa Pak Jor? Ada apa Jor? Kau sudah kalah Jor tadi Jor. Orang-orang ketemu. Silakan Dafgel, mau berdiskusi dengan bagus atau tidak? Saya tawarin kan satu kali kesempatan lagi, Sebentar, jangan dipotong. Ini Komal klien. Dengarkan baik-baik. Saya di sini berniat berdiskusi dengan bagus. Jawaban Anda saya tulis, artinya saya menghargai Anda. Saya sangat menghargai Bang Dafgel ini. Sebentar, jangan dipotong. Saya sangat menghargai Abang. Ketika Abang mengatakan Tuhan menjadi manusia, saya tulis sesuai dengan jawaban Abang. Sesuai. Saya minta tolong ditanggapi. Tolong dijawab. Apa definisi manusia? Tolong dijawab ya, Bang. Satu kali kesempatan lagi. Tolong dijawab. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan dijawab. Dari tadi maksudnya saya itu kurang enak melihat Abang maksudnya menurunkan orang. Saya ini bersapa dengan Bang Suma, Bang. Saya udah lama berdiskusi sama Bang Suma, tapi tidak temperamen ini. Saya tidak temperamen, Bang. Saya biasa aja. Ya makanya itu, Bang. Saya minta jangan menurunkan orang-orang yang berdiskusi dengan baik. Tapi kalau mau berdiskusi dengan baik, kenapa Anda nggak mau jawab pertanyaan saya? Kan ini kan omongan Anda sendiri, bukan omongan saya. Tadi yang mengatakan Tuhan menjadi manusia, Anda atau saya? Saya. Oke, barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan, betul? Iya. Oke, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia? Oh, Abang menuntut kalau dalam bahasa Indonesia dia
sesuatu yang hidup lah, yang bernafas. Di mana tertulis itu Bang dalam kaidah? Di mana? Ayo kita diskusi baik. Ayo kita diskusi baik. Ayo. Di mana tertulis itu? Sesuai dengan yang Anda katakan, di mana tertulis itu? Saya minta tertulis. Saya minta tertulis. Silakan. Jangan menggiring lah dia. Diskusi betul lah. Ini kan ke papan atas. Ini kan VIP ini komat kalian. Kok menggiring? Kurun. Berisik. Saya orangnya sangat menghargai orang lain. Ketika ada yang motong-motong seperti tadi, berarti dia tidak menghargai saya. Saya tidak temperamen, saya santai, saya rileks, bahkan saya pegang ballpoint di sini. Saya siap mencatat jawaban abang yang tersayang ini. Saya siap mencatat, Bang. Anda yang menarasikan, saya mencatat. Anda yang ngomong, saya catat. Anda ngomong lagi, saya catat lagi. Sekarang saya tanya kepada Anda, jadi apa definisi manusia? Apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia? Kenapa kok harus kaidah bahasa Indonesia? Anda sendiri yang ngomong tadi, bahasa Indonesia. Ya sudah. Saya ikutin. Karena saya nggak ada alat untuk mengecek. Coba abang sendiri yang itu Bang, nanti saya yang tentukan apakah itu begitu. Abang bukakan. Minta tolong, abang bukakan. Baik, kalau begitu, baik kalau begitu. Baik, nah, kalau gini kan enak diskusinya, ya kan? Kalau nggak ada alatnya, bilang saya bantu. Kan enak kan? Diskusi begini kan, betul? Oke, ya gitu. Saya seneng kayak gitu tuh. Oke, baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia dalam sebuah definisi terminologi yang dibuat oleh pemerintah kita. Oke, dan ini dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke, bukan cuma bahasa yang dilindungi, bukan cuma bahasa, tapi ya oke, baik. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, dalam kurung mampu menguasai makhluk lain, insan atau orang. Ini ada contohnya di sini. Jadi manusia ini kesimpulannya makhluk yang berakal budi. Ini dibuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan oleh saya, bukan oleh Islam, bukan oleh Kristen, bukan oleh Hindu, bukan oleh Buddha. Baik. Terus? Betul ini? Betul ini? Ya, terus. Betul atau salah? Menurut KBBI seperti itu, ya betul. Menurut KBBI. Oke. Kitab Anda berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kitab Anda itu. Kitab Anda kan pakai bahasa Indonesia, betul kan? Ya. Nah, kitab Anda itu melanggar kaidah bahasa atau sesuai kaidah bahasa? Sesuai kaidah bahasa. Oh, berarti ini dong manusia dong, betul? Ya. Ini dong. Ya oke, saya tulis. Nah, gitu kan enak. Saya tulis makhluk. Saya tulis makhluk. Oke. Bisa dijelaskan Bang makhluk itu apa? Silakan. Makhluk yang manusia tadi Bang. Dia bernapas. Enggak, arti makhluk. Arti makhluk itu apa? Lanjut aja Bang. Artinya. Ini terlalu padahal tuh bahasanya cuma simpel Bang. Ini udah terlalu jauh Abang. Ya tapi banyak orang nggak mengerti. Banyak orang tidak mengerti Bang. Makhluk itu apa? Sebenarnya. Atau saya bantu buka di sini. Oh coba. Gitu kan enak. Kalau abang nggak ngerti, tinggal bilang, wah saya kurang paham tuh Bang Ardi. Oke, nggak apa-apa saya bantu. Begitu kan enak. Jadi kita nggak yel-yelan gitu loh. Ini bukan menurut saya ya. Ini bukan menurut saya. Saya klik. Makhluk adalah, tolong dilihat di sini, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nih, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Betul? Di sini tulisannya begitu? Betul? Ya, menurut KBBI. Ya, menurut KBBI. Dan kitab Anda sesuai dengan KBBI. Tidak melanggar KBBI, betul? Kitab saya berbahasa Indonesia. Iya, tidak melanggar kaidah bahasa kan? Kitab Anda, betul? Iya, tetapi terdapat pengertian yang berbeda-beda. Bukan. Oh, berarti melanggar dong. Penulisan. Berarti melanggar dong. Kita memang berbahasa Indonesia kalau dari segi tulisan Bang. Iya, berarti Anda punya definisi sendiri. Berarti kitab Anda punya definisi sendiri. Berarti kesimpulannya melanggar kaidah bahasa. Nggak apa-apa. Saya tulis kalau melanggar kaidah bahasa. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Jadi sesuai atau melanggar? Sesuai atau melanggar? Sesuai atau melanggar? Kita sesuai kaidah bahasa Indonesia Bang. Oke, baik, saya tulis kalau gitu. Makhluk adalah sesuatu atau diciptakan oleh Tuhan, ciptaan Tuhan, betul? Iya, makhluk hidup.
Ya ciptaan Tuhan kan? Diciptakan oleh Tuhan ini ciptaan Tuhan bukan? Gini aja bang, abang lanjut terus menjelaskan biar nanti saya yang Enggak, saya tanya langsung aja. Saya langsung tanya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini. Lanjut, bang. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini ciptaan Tuhan bukan? Iya, iya. Oke, baik. Saya tulis iya ya. Anda menjawab iya. Ciptaan Tuhan. Saya tulis nih ciptaan Tuhan. Oke. Ciptaan Tuhan ini menurut kaidah bahasa, ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan, saya ulangi lagi, ini saya tulis ya. Ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Gimana? Ciptaan Tuhan ini lihat sini Bang, biar kelihatan. Ini. Enggak, ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan, ya dia ciptaan Tuhan lah bang. Dia berasal dari Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan ini Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti ini ya? Betul? Lanjut. Loh, jangan lanjut dulu, betul dulu. Iya, jadi gini bang, ini jawaban Anda loh ya, bukan jawaban saya ya. Ini jawaban Anda ya. Jangan nanti disangka ini jawaban saya. Oh, nggak fair dong. Saya kan di sini tugasnya menulis. Betul? Dari tadi saya tidak memasukkan iman saya kepada abang. Dari tadi saya tidak memasukkan pendapat saya. Sama sekali pendapat saya nggak masuk di abang. Sama sekali. Betul? Oke, manusia adalah makhluk yang berakal budi, tertulis di dalam kaidah bahasa. Bukan menurut saya. Makhluk artinya ciptaan Tuhan, tertulis di dalam kaidah bahasa. Ciptaan Tuhan, Anda menjawab bukan Tuhan. Ini jawaban Anda atau jawaban saya, Bang? Oke, jawaban saya lanjut. Baik, kalau begitu kesimpulannya manusia ini bukan Tuhan. Ketika kita turunkan ini menjadi turun ke bawah, Tuhan turun ke bawah di sini. Ini bukan Tuhan juga turun ke bawah. Ini Tuhan. Ini menjadi. Coba ini dibaca bang. Abang yang baca silakan. Ini ya si ini. Coba abang baca bang. Silakan bang. Apa? Ini. Ya Tuhan. Ini. Menjadi. Ini. Bukan Tuhan. Oke, berarti Anda mempercayai kalau Yesus adalah Tuhan yang menjadi bukan Tuhan ya, betul ya? Itu kan ajaran cuma tulis-tulisan. Itu tulisan-tulisan abang. Loh, jawabannya siapa? Jawaban siapa? Itu saya mempercepat bang. Saya kan tidak mengikuti punya abang itu. Tunggu dulu bang. Ini jawaban siapa? Jawaban siapa ini? Saya kan sudah bilang tadi bang, saya enggak, tidak ini jawaban saya. Jawab dulu. Ini jawaban siapa? Jawaban abang siapa? Yang memaksa saya untuk sabar. Terus terang bang, saya boring bang, karena abang ini terlalu. Jadi saya mengikuti. Saya biarin abang dulu terus bercerita biar nanti saya yang menjawab. Iya, ini jawaban abang. Anda mengakui ini jawaban Anda, betul? Betul? Ya lanjut. Oke. Lah ini jawaban Anda, bukan jawaban saya. Anda mengatakan apa, Tuhan. Anda mengatakan Tuhan menjadi sabar. Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia. Manusia artinya makhluk. Makhluk artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan artinya bukan Tuhan. Ini jawaban Anda. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Kalau Allah suka menjadi manusia, abang mau bantah bagaimana bang? Kalau Allah manusia bukan Tuhan ya? Nggak apa-apa. Berarti Anda mempercayai ya Tuhan menjadi bukan Tuhan ya? Percaya ya? Menurut tulis menulis begini aja sih bang, tapi kalau mengenai diartikan lu ini nggak apa-apa, ini ada lucu-lucunya sih karena kita pan aja kan. Ya nggak apa-apa, lucu lah abang ngakunya kitab Anda. Kalau saya diskusi sama Bang Suma juga cool, jadi abang ini sih yang dari tadi sih saya lihat turun-turunin orang begitu, jadi iya memang saya tegas orangnya bang. Memang saya orangnya tegas gitu, saya orangnya tegas bang. Saya kalau orangnya orangnya itu nggak bisa diajak kompromi, ya saya turunkan aja. Tapi kalau orangnya menghujat, saya blokir. Oh iya, gitu. Iya. Kalau itu sepaham.
Ya, kalau Jadi gini Bang, buat teman-teman perlu itu perlu yang diketahui ya, langsung perlu hujat diketahui ya, Bang. itu terbaik. Ya, perlu diketahui Bang, perlu diketahui. Saya ini adalah 1 raja mute, 2 raja blokir, 3 raja menurunkan. Ini saya Bang. Siap. Ini saya. Tapi Jadi biar Bang biar juga nggak di tuh, Bang, framing, kasihan. biar Kasihan biar yang teman-teman Oten nggak framing, biar teman-teman Oten nggak framing. Ini saya framing diri saya sendiri. Saya adalah raja mute, raja blokir, dan raja menurunkan. Ini saya. Ya ini saya Bang. Bahkan saya sempat juga diprotes sama teman-teman muslim. Nggak apa-apa. Ini saya ini. Iya, siap. Itu Berarti ya. Abang Oke. termasuk di komunitas apologet muslim juga Bang ya, ada di Iya, grup iya. komunitas. Saya selaku sekretaris umumnya Bang Zuma. Oh iya? Loh kenapa enggak? Oke. Jadi makanya saya berusaha menjaga lisan saya kepada Abang agar saya tidak menyakiti Abang dengan perkataan yang tajam. Paham? Meskipun misal Anda tidak suka dengan sikap saya, nggak apa-apa. Sikap orang kan beda-beda. Yang penting saya tidak menyakiti hati Abang dengan perkataan saya yang tajam. Ya. Misal saya mengatakan Abang, misal saya mengatakan Anda monyet atau apa, enggak kan? Saya nggak mengatakan itu kan, betul kan? Nah begitu. Jadi minta tolong, memang saya dan Bang Zuma memang berbeda, tapi kita satu tujuan, gitu ya Bang ya? Iya siap. Baru tahu Nah, saya begitu. kalau sekretaris umum, jadi nggak apa-apa, yang penting saya tahu kan. Nggak apa-apa. Kita kalau Abang nggak sepakat dengan pemahaman Abang sendiri, gimana coba? Ya. Tadi Abang menjawab Tuhan menjadi manusia. Saya tulis. Ini jawaban Abang. Oke, saya tulis. Saya tanya kepada Abang, apa arti manusia secara bahasa Indonesia? Abang minta tolong ke saya, tolong bukakan di situ. Saya bukakan di sini. Ini bukan jawaban saya. Tolong dipahami. Ini jawaban Abang yang Abang minta tolong ke saya. Saya tulis di sini makhluk. Saya tanya lagi, apa arti makhluk? Makhluk adalah ciptaan Tuhan. Saya tanya ke Abang, ciptaan Tuhan ini Tuhan bukan? Abang menjawab bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi tolonglah jangan salahkan saya. Boleh sekarang saya kesempatan Bang. Boleh dong. Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Pokoknya dari inti Abang, Bang siapa namanya? Sorry, saya Ardiansa. ya. Dari yang Bang Ardiansa jelaskan tadi itu, tetap kesimpulannya saya percaya bahwa Allah itu dia tidak terbatas Bang, dan dia Maha Kuasa. Oke, siap. Oke. Tapi Abang sepakat ya, manusia itu bukan Tuhan ya, secara bahasa ya. Secara bahasa ya. Oke. Bukan secara keimanan, secara bahasa. Betul ya? Oke, Abang sepakat ya manusia bukan Tuhan ya? Secara kaidah bahasa. Secara kaidah bahasa, betul. Sekarang saya tanya ke Oke, baik. Berarti ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, secara bahasa sama halnya mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan secara bahasa, betul? Oke, ya, secara bahasa. Sekarang saya tanya kepada Abang. Orang Indonesia yang menggunakan kaidah bahasa ini, apakah orang-orang tersebut menggunakan akal sehat? Sorry Bang, di rumah kita ada bengkel sih, ribut. Oh ya. Oke. Saya ulang ya. Menurut Anda, orang-orang yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, apakah orang-orang tersebut memiliki akal sehat? Iyalah. Baik. Terima kasih. Berarti orang yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia, berarti orang-orang tersebut memiliki akal sehat, betul? Iya. Oke, baik. Nah, lawan kata sehat apa, Bang? Apa? Lawan kata sehat apa? Sakit lah, tidak sehat. Sakit. Berarti ada orang yang punya akal sehat dan ada orang yang memiliki akal sakit, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya, iman Abang itu berdasarkan akal sehat atau berdasarkan akal sakit? Silakan, Bang. Karena lewat penjelasan tadi itu ya. Iya. Silakan, Bang. Iya. Berdasarkan akal sehat. Akal sehat. Iya, tapi saya mau lanjut dulu lah. Oh iya. Saya kaget aja. Iya. Menurut segi pandang kan dari tulisan-tulisan itu kan kita Bang baru kita bisa berkiasan kan Bang, bisa iya bisa ngeles gitu ya. Iya, betul. Tapi saya mengartikannya berbeda Bang, walaupun secara sehat kita sama jawabannya bahwa kita ini manusia yang sehat
melihat KBBI itu tercantum seperti itu. Iya, oke, saya tanggapi gantian ya. Ya. Baik. Tadi Bapak mengatakan secara kaidah bahasa Tuhan menjadi manusia sama halnya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Secara kaidah bahasa. Iya. Orang yang menggunakan kaidah bahasa adalah orang yang mempunyai akal sehat, betul? Ya. Berarti secara akal sehat, ketika orang mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu secara akal sehat. Oke. Itu secara akal sehat. Nah, Sehat. itu secara akal sehat. Jadi saya Abang sakit. sabar. Itu secara akal sehat ya. Itu secara akal sehat. Tapi abang menolak katanya iman abang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Kan berbeda dengan kaidah bahasa, betul ya? Iya, iya. Oke. Orang yang mempunyai kaidah bahasa menggunakan akal sehat, saya tanya ke abang, berarti iman Anda berdasarkan akal sakit ya? Karena iman Anda tidak sesuai dengan kaidah bahasa ya, betul ya? Iya, iya. Oke, berarti secara akal sakit, betul? Kalau yang Memang seperti itu, berat, jadi Bang. akal sakit kalau seperti itu. Kalau Gimana jadi akal gimana bang? sakit. Gimana bang? Kalau seperti itu jadi akal sakit lah. Kalau seperti Loh, itu. iya, loh, kan memang hanya ada dua. Kalau nggak akal sehat ya akal sakit. Emang ada yang lain? Nggak ada kan? Iya, memang nggak ada lain. Lah iya. Lah abang iman Anda itu berdasarkan akal Oke, sehat atau oke. berdasarkan akal sakit? Coba saya tanya, iman Anda berdasarkan akal sehat, konsekuensinya kalau Anda mengatakan iman Anda berdasarkan akal sehat, berarti Anda harus terima Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu konsekuensi. Tuhan menjadi bukan Tuhan. Karena itu sesuai dengan kaidah bahasa, dan kaidah bahasa itu sesuai dengan akal sehat. Iman Anda sesuai dengan kaidah bahasa, berarti Anda sama dengan mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Apakah itu iman Anda? Apakah itu iman Anda? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Apakah Anda imani itu? Enggak lah. Berarti secara akal sakit iman Anda, betul? Iya, tapi menurut KBBI. Oh iya, terima kasih. Iya, iya. Itu menurut KBBI. Oke, baik. Terima kasih Bang. Wah, Oke, gini kan enak kalau dari jujur sini. ya Bang ya. Iya, silakan Bagaimana? Bang, silakan. Masih saya atau gimana nih? Atau Silakan, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi, Oh ya, silakan. Kita lanjut ya. ya siap. Siap. Anda mengatakan tidak ada yang membatasi Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya adalah, bisa tidak ketika Tuhan berfirman, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Bisa atau tidak ketika Tuhan Anda berfirman, Tuhan Anda melanggar firman-Nya sendiri, bisa nggak? Contohnya? Misal, orang-orang yang beriman kepadaku akan kumasukkan ke dalam kerajaan sorga. Ternyata dilanggar. Suatu saat nanti dilanggar. Ternyata orang-orang yang beriman nggak dimasukkan ke dalam kerajaan sorga. Ternyata dimasukkan ke neraka. Itu melanggar firman. Gimana? Itu, Bang? Di mana itu, Bang? Bukan di mana, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Kan Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan tidak ada yang membatasi Tuhan, betul? Iya. Bisa nggak Tuhan Anda membatasi dirinya sendiri? Tidak bisa. Berarti Tuhan Anda tidak mampu membatasi dirinya sendiri? Karena dia tidak terbatas. Allah Maha bisa, Bang. Iya. Berarti Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Iya, bisa. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Iya. Suka-suka dia lah, Bang. Iya, enggak, pertanyaan saya simpel. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Bisa atau tidak? Itu aja sih. Ini sih sebenarnya pertanyaan terlalu jauh. Ini seperti saya bertanya seperti ini sama Abang. Siapa yang menciptakan Tuhan? Iya, bukan itu pertanyaan saya. Ini Pertanyaan seperti saya adalah, pertanyaan yang sudah terlalu jauh. Kalau seandainya saya balikan, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu dari mana? Seperti itu kan? Oke, gampang Masih itu, ada nanti riwayatnya, gampang, tapi nanti tidak gampang. dijelaskan dalam Al-Quran sama Bible pun tidak dijelaskan. Iya, kan? nanti ya Bang, Iya, Sekarang tadi kan yang bernarasi bahwasanya Tuhan bisa jadi apa saja, itu kan narasi Anda, betul? Iya, siap. Oke, pertanyaan saya simpel Bang. Kalau Tuhan Anda bisa jadi apa saja, saya mau tanya, ini pertanyaan, bisa atau tidak Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? Menjadi bukan Tuhan, jadi manusia ya? Bisa. Bukan jadi manusia, berubah menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? Suka-suka dia lah, Bang. Oke, berarti bisa ya kesimpulannya ya? Abang mengekspektasinya kan
mengekspektasikan itu seperti bagaimana Bang? Jadi bukan Tuhan maksudnya. Saya ulang Bang, saya ulang ya. Dia mau jadi hewan. Anggaplah suka-suka dia. Anggaplah suka-suka dia. Oke, Iya, kita dia mau jadi hewan kita bisa Bang. Suka-suka dia jadi hewan. Oke, bisa. berarti oke baik. Sabar Bang. Ketika berarti Anda sepakat ya Tuhan Anda bisa menjadi bukan Tuhan ya, betul ya? Itu jawaban Anda ya, betul ya? Betul ya? Dia Kok berat, dia Bang? tetap Allah, tapi dia bebas, dia mau jadi apa aja Bang, maksudnya gitu. Dia tetap Iya, Allah, berarti tapi dia pribadinya Iya. dia terserah dia mau jadi apa Bang, begitu. Tetapi Iya, berarti kan kealahan dia berarti tetap kan Allah, seperti itu Bang. Berarti menurut pemahaman Abang, Tuhan Abang, bukan Tuhan saya, Tuhan Abang bisa menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat? Dia tetap Tuhan, Kok tapi dia bingung bisa gitu? menjadi apa saja. Begitu Bang. Kok bingung? Jadi bisa kan menjadi bukan Tuhan? Bisa kan? Karena tidak ada satu pun Bang yang bisa membatasi Allah sih sebenarnya Bang. Iya, Tidak ada yang justru saya tidak membatasi. Ini pertanyaan saya. Tolong jangan dibatasi ya Tuhan ya. Bisa atau tidak Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? Coba saya balikan ke Abang. Allah Abang. Oh gampang. Allah Itu Subhanahu wa nanti. Ta'ala Gampang itu nanti ya. Saya minta tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Kita clearkan dulu. Setelah kita clearkan, Anda silakan tanya ke saya. Oke? Sepakat? Oke. Sepakat? Oke, baik. Bisa atau tidak Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan? A bisa, B tidak bisa. Konteks bukan Tuhan ini seperti apa Bang? Jangan ketawa memang. Iya Bang. Biar nggak tegang lah kita ini Bang. Masa kalau satu tempat ini enak ngopi nih ya Bang. Iya daripada kita emosi, mending kita berdua tertawa lah. Betul nggak? Betul kan? Toh dari tadi, jadi gini bang. Toh dari tadi, meskipun diskusi saya dengan abang ini alot, satu kata pun tidak keluar dari saya untuk menghujat Anda, menghujat agama Anda, dan menghujat Yesus. Betul? Saya tidak menghujat. Betul? Saya mohon maaf juga kalaupun ada terlalu, tapi saya tidak menghujat Anda juga kan bang. Saya tidak menghujat Anda. Iya. Saya begitu menghargai sama-sama. Iya. Makanya Oke, saya ulang ya. Saya ulang ya. Bisa atau tidak Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan? A. Bisa. B. Tidak bisa. Silakan. Harus ada penjelasannya bang. Iya nggak apa-apa. Yang penting dijawab dulu. Yang penting dijawab dulu dan konsisten dengan jawabannya. Silakan dijawab dulu. Silakan. Iya. Konteks bukan Tuhan itu seperti apa bang maksudnya? Apapun yang bukan Tuhan, apapun. Pokoknya sebutannya bukan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan bukan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Tenang. Nah ya, jadi, silakan. Dia tetap Allah walaupun dia berubah jadi pohon. Asalkan bukan itu kita membaca riwayatnya kalau ada tertulis, tapi kan nggak tertulis seperti itu kan di Bible. Kalau iya tapi bukan itu pertanyaan kita saya. adalah pohon tidak kan, tapi kita kan ini kan apa istilahnya berkiasan. Jadi, iya bukan itu pertanyaan saya, bang. Jika Allah itu menjadi bukan Tuhan, bisa nggak seperti itu kan? Iya, tolong dijawab A, bisa. B, tidak bisa. Silakan. Silakan bang. Memang berat bang. Silakan bang. Dijawab dulu bang. Silakan. Iya. Dia bisa menjadi manusia, tapi dia tetap Allah. Enggak, saya nggak ngomong manusia. Saya nggak ngomong manusia. Bukan Tuhan. Tuhan Anda bisa atau tidak berubah menjadi bukan Tuhan? A. Bisa menjadi bukan Tuhan. B. Tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Silakan. Karena di dalam Bible tidak tertulis, itu aja. Silakan bang. Ya, tanya istrinya bang, bisa nggak? Coba istrinya suruh jawab A atau B gitu bang. A atau B gitu. Nggak apa-apa, tapi jangan emosi ya bu ya, Bu istri jangan emosi ya. Ini ya beliau sudah kenal Bang Zuma, beliau juga saya hargai di sini. Tolong jangan emosi ya bu ya. Memang ini perdiskusian biasa. Bang. Maksudnya gini loh bang, maksudnya ketika kita bertanya seperti itu,
kita juga harus nggak boleh sepotong-sepotong, harus ya atau tidak, nggak boleh. Apalagi ini menyangkut ketuhanan. Abang bilang, Baik. oh boleh nggak dia jadi ini? Kita di dalam Bible, agama kita meyakini kalau memang boleh-boleh saja dia mau jadi apa, tapi kita kan belajar Bible, itu harus ada riwayatnya. Misalnya kalau dikatakan di dalam Bible, oh iya bisa jadi ini, jadi pohon itu harus ada tertulis di dalam Bible, Bang. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Kai hologos sas eginito. Tuhan telah berubah menjadi manusia atau daging. Daging kan bukan Tuhan. Betul? Betul? Lanjut. Enggak, betul atau salah? Kai hologos sas eginito. Sas itu Tuhan bukan? Sas. Bukan kan? Yohanes 1:14 katanya minta tertulis. Saya katakan NRK en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Biasanya teman-teman Kristen langsung merujuk ke Yohanes 1:14. Kai hologos sats igenito. Sats itu apa? Tuhan bukan? Coba saya tanya, sats itu Tuhan bukan? Saya kurang mempelajari itu, Bang. Tuh lagi Saya kasih tahu kalau begitu. Saya kasih tahu. Sats Ya. itu artinya daging. Daging itu Tuhan bukan? Ketika dia menjadi manusia, Firman itu telah daging yang saya tanya, daging. Di situ bukan antropos. Kalau manusia itu bahasa Yunani antropos, antropon, antropo. Ya, itu bahasa Yunaninya manusia tuh. Tapi di situ tertulis kai hologos sarx egeneto. Sarx egeneto menjadi sarx itu daging, menjadi daging. Pertanyaan saya, sarx itu, daging itu Tuhan atau bukan Tuhan? dia tetap Tuhan. Daging. Bang. Berarti daging ini Tuhan. Sepakat dulu kita. Itu ini daging ini cuma sebagai tempat tinggalnya, Bang, tapi dia Ya, daging sifat Tuhan bukan. kalahannya. Bukan sifat yang saya tanyakan, daging yang saya tanyakan. Daging itu Tuhan bukan? Daging yang saya tanya. Bukan. Oke, berarti kesimpulannya bukan Tuhan kan? Ya sudah, selesai. Kalau nggak percaya cek aja di Yohanes 1:14. Silakan cek Yohanes 1:14 atau mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Mau? Firman itu telah menjadi manusia. Itu kan maksudnya. Bukan manusia. Itu di situ manusia itu antropos. Di situ tidak menggunakan kata antropos. Lihat sini, Bang. Lihat sini, ini. Lihat sini, Bang. Lihat sini. Nih, lihat Saya sini lagi ya. buka juga. Ya, sabar. Lihat sini ya. Yohanes 1, lihat sini teman-teman. 14. Dengarkan baik-baik ya. Nih. Firman itu telah menjadi manusia. Oke ya, ingat ya, ini tulisannya manusia, betul ya? Kita cek apakah terjemahannya benar, kita cek. Kai hologos, search iginito, search ini, search ini. Kita cek, kita klik ya, search ya. Kita klik, search. Dibaca yang kenceng, Bang. Daging, bukan manusia. Kalau manusia itu antropos. Misal kisah para antropo ya. Misal kisah 4:13. Ini kisah para rasul 4:13. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, orang ya di sini ya, manusia ya. Ini manusia. Ini menggunakan kata antropos, Bang. Lihat sini. Bang, tunggu. Saya minta waktu 3 menit. Gak lama, saya mau lihat itu ke depan. Tunggu. Oke, baik. 1 menit. Siap, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah.